Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Husaini. Saya adalah mahasiswa Fakultas Agama Islam dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan mungkin pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya, yaitu UAS Ulumul Quran. Yang terhormat kepada dosen pengampu Dr. Ahmad Alim LCMA. Oke, mungkin langsung saja ke pembahasannya. Berikut ada pendahuluan materi-materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, qiraat sab'ah. Yang kedua, perintah dan larangan dalam Al-Quran. Ketiga, sejarah tafsir. Keempat, metodologi tafsir. Kelima, tafsir maqasidi. Keenam, infiltrasi tafsir. Yang ketujuh, infiltrasi tafsir juga. Yang kedelapan, hukum terjemah Al-Quran. Yang kesembilan, keutamaan surat dalam Al-Quran. Kesepuluh, metode tafsir tahlili. Ke-11, Israiliyat. Ke-12, keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Oke, yang pertama nih, qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah juga dikenal sebagai 7 qiraat terkenal, merujuk pada 7 metode bacaan yang berbeda dalam membaca Al-Quran. Metode-metode ini disebut qiraat dan dipercaya berasal dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Qiraat sab'ah ini dianggap sebagai varian bacaan yang sah dan diakui oleh umat Islam. Yang kedua, perintah dan larangan Al-Quran. Untuk yang perintah, yang pertama, beriman kepada Allah. Al-Quran mengajarkan pentingnya memiliki iman yang kuat kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Yang kedua, melaksanakan sholat. Al-Quran menekankan pentingnya menjalankan sholat sebagai bentuk ibadah dan hubungan langsung dengan Allah. Yang ketiga, menjaga hubungan dengan orang tua. Al-Quran mendorong umat untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua serta menghormati mereka. Yang keempat, memberikan zakat. Al-Quran mendorong umat untuk memberikan zakat sebagai kewajiban sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Yang kelima, berlaku adil. Al-Quran memerintahkan umat untuk berlaku adil dalam segala hal, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam sistem peradilan. Yang keenam, menjaga kehormatan dan kesucian. Al-Quran melarang perilaku zina, pelecehan, dan perbuatan yang merusak kesucian diri dan hubungan antar manusia. Yang ketujuh, menegakkan keadilan. Al-Quran menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam masyarakat dan melarang penindasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan diskriminasi. Oke, selanjutnya larangannya. Pertama, penyembahan berhala. Al-Quran melarang penyembahan berhala dan memerintahkan umat untuk menyembah Allah semata. Yang kedua, memakan riba. Al-Quran melarang transaksi riba atau bunga yang merugikan dan tidak adil. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan haram. Al-Quran melarang umat untuk mengkonsumsi makanan yang diharamkan seperti daging babi dan bangkai. Yang keempat, berbohong dan memfitnah. Al-Quran melarang berbohong dan memfitnah orang lain serta mendorong untuk berbicara dengan jujur dan baik. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Al-Quran melarang memanfaatkan harta anak yatim secara tidak adil. Yang keenam, meminum minuman keras. Al-Quran melarang umat untuk meminum minuman keras yang dapat merusak akal sehat dan perilaku. Yang terakhir, yang ketujuh, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Al-Quran melarang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan serta menekankan pentingnya menjaga kehidupan manusia. Oke, selanjutnya sejarah tafsir. Bagaimana sejarah tafsir Quran? Penafsiran Al-Quran telah terjadi sejak masa awal-awal pertumbuhan dan perkembangan Islam. Penafsir pertama pada masa pertumbuhan Islam adalah Rasulullah SAW. Upaya penafsiran Al-Quran masih tetap berjalan pasca wafatnya Rasulullah SAW yang dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in hingga masa saat ini. Yang selanjutnya, metodologi tafsir. Metodologi tafsir atau ilmu tafsir adalah studi tentang prinsip-prinsip dan metode yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran. Ada beberapa metode yang digunakan dalam tafsir Al-Quran, dan berikut adalah beberapa metode umum yang diterapkan oleh para ulama. Yang pertama, tafsir bil ma'thur. Yang kedua, tafsir bil al-ra'i. Yang ketiga, tafsir bi ana ma'qul. Yang keempat, tafsir bi al ijma. Yang kelima, tafsir bi al maksud. Oke, mungkin selanjutnya tafsir maqasidi. Tafsir maqasidi atau juga dikenal sebagai tafsir berorientasi pada maqasid al-syariah adalah
pendekatan tafsir Al-Quran yang berfokus pada pengungkapan dan pemahaman tujuan maqasid dari hukum Islam atau syariah. Metode ini menekankan pemahaman Al-Quran dalam konteks menyampaikan pesan-pesan yang lebih luas dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum-hukum Islam. Pada dasarnya, tafsir maqasidi bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan tujuan-tujuan universal yang terkandung dalam hukum-hukum Islam dan ayat-ayat Al-Quran. Tujuan-tujuan tersebut meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Selanjutnya, infiltrasi tafsir. Jika Anda merujuk pada infiltrasi Al-Quran, istilah tersebut mungkin mengacu pada upaya pemahaman atau penafsiran yang tidak akurat atau menyimpang terhadap ajaran Al-Quran. Dalam konteks ini, infiltrasi dapat merujuk pada usaha untuk memasukkan pemahaman atau interpretasi yang bertentangan dengan pesan asli Al-Quran. Infiltrasi semacam itu bisa terjadi ketika individu atau kelompok mencoba memanipulasi teks Al-Quran atau mengabaikan prinsip-prinsip dasar tafsir Al-Quran yang sahih. Selanjutnya, hukum terjemah Al-Quran. Dalam Islam, terjemah Al-Quran adalah proses mentransfer atau menerjemahkan isi Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa lain agar dapat dipahami oleh orang yang tidak memahami bahasa Arab dengan baik. Terjemahan Al-Quran memiliki peran penting dalam menyebarkan dan memahami ajaran Islam di seluruh dunia. Secara hukum, terjemahan Al-Quran dianggap sebagai upaya yang baik dan bermanfaat dalam menyebarkan pesan Al-Quran kepada umat muslim dan non-muslim yang tidak memahami bahasa Arab. Banyak ulama dan cendekiawan Islam mendorong pembacaan dan pemahaman Al-Quran melalui terjemahan agar pesan-pesan Al-Quran dapat mencapai lebih banyak orang. Selanjutnya, keutamaan surat dalam Al-Quran. Surat-surat dalam Al-Quran memiliki keutamaan dan nilai yang tinggi. Berikut ini adalah beberapa keutamaan yang terkait dengan beberapa surat Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Fatihah. Surat pembuka Al-Quran ini dianggap sebagai surat yang paling penting dan diberi keutamaan khusus. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai Ummul Kitab atau induk kitab yang berisi inti dari seluruh Al-Quran. Yang kedua, Al-Baqarah. Surat ini dianggap sebagai surat terpanjang dalam Al-Quran. Rasulullah SAW menyatakan bahwa membaca surat Al-Baqarah memberikan keberkahan dan melindungi dari pengaruh setan. Yang ketiga, Al-Kahfi. Surat ini mengandung kisah-kisah penting dan pelajaran berharga. Rasulullah SAW menganjurkan umat muslim untuk membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat dan menyebutnya sebagai pelindung dari fitnah atau ujian dan cobaan. Yang keempat, Yasin. Surat Yasin dianggap sebagai hati Al-Quran dan membacanya memiliki keutamaan khusus. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai pemisah atau penyejuk bagi orang yang membacanya. Yang kelima, Al-Waqiah. Surat ini dianggap sebagai surat yang memberikan kekayaan dan kemuliaan bagi orang yang membacanya dengan penuh keimanan dan keyakinan. Yang terakhir, yang keenam, Al-Mulk. Al-Mulk. Surat ini dikenal sebagai penguasaan atau kerajaan atau yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutnya bahwa membaca surat Al-Mulk pada malam Jumat akan memberikan perlindungan dari siksa kubur. Yang selanjutnya, metode tafsir tahlili. Metode tafsir tahlili atau juga dikenal sebagai tafsir analitis adalah salah satu pendekatan dalam memahami Al-Quran dengan menganalisis dan menguraikan ayat-ayat Al-Quran dengan secara terperinci. Metode ini bertujuan untuk membedah ayat-ayat Al-Quran dalam konteks linguistik, gramatikal, semantik, dan gaya bahasa untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang pesan-pesan Al-Quran. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam metode tafsir tahlili. Yang pertama, analisis linguistik, memahami makna kata-kata dalam ayat-ayat Al-Quran melalui analisis linguistik. Ini melibatkan mempelajari arti kata-kata secara individual dan konteks kalimat. Yang kedua, analisis gramatikal. Memeriksa tata bahasa dan struktur kalimat dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini melibatkan identifikasi subjek, predikat, objek, dan hubungan antara kata-kata dalam kalimat. Yang ketiga, analisis semantik. Menafsirkan makna kontekstual ayat-ayat Al-Quran berdasarkan analisis bahasa dan konteks sekitarnya. Ini melibatkan pemahaman makna harfiah dan makna tersirat dalam ayat-ayat. Yang keempat, analisis stilistika. Mempelajari gaya bahasa, figur restoris, dan
Struktur ayat-ayat Al-Quran ini melibatkan memahami penggunaan majas, repetisi, perbandingan atau bentuk-bentuk khusus lainnya dalam Al-Quran. Yang kelima, analisis konteks sejarah. Memahami ayat-ayat Al-Quran dalam konteks sejarah dan peristiwa saat wahyu diturunkan, ini melibatkan memahami latar belakang historis situasi masyarakat saat itu, dan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penurunan ayat-ayat tersebut. Yang keenam, analisis tafsir klasik. Merujuk kepada tafsir-tafsir klasik dan pemahaman ulama terdahulu untuk mendapatkan wawasan dan penjelasan yang lebih mendalam tentang ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, Israiliyat. Israiliyat atau Israiliyat adalah istilah yang digunakan dalam studi Islam untuk merujuk pada narasi atau riwayat-riwayat yang berasal dari tradisi Yahudi dan Kristen. Istilah ini sering digunakan dalam konteks tafsir Al-Quran dan literatur Islam untuk mengidentifikasi elemen-elemen atau cerita-cerita yang berasal dari sumber-sumber non-Muslim, khususnya dari tradisi Yahudi dan Kristen. Oke, selanjutnya keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Ilmu memiliki keutamaan yang tinggi dalam Al-Quran. Al-Quran menekankan pentingnya mencari pengetahuan dan mendalami ilmu untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang agama dan dunia. Berikut ini adalah beberapa ayat Al-Quran yang menyoroti keutamaan ilmu. Yang pertama, surat Al-Zumar. Apakah orang-orang yang mengetahui sama dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Yang selanjutnya, surat Al-Mujadilah. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu derajat yang lebih tinggi. Ketiga, surat Al-Qamar. Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Yang keempat, surat Al-Baqarah. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberi hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Yang terakhir, yang kelima, surat Al-Anbiya. Dan kami mengajarkan kepada Sulaiman memahami ucapan burung-burung. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Selebihnya saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.